dari data-data kami ya bahwa, antara anak yang bahagia masuk sekolah gitu dengan, kemarin belajar dari rumah gitu, itu sebenarnya datanya seimbang ya antara anak-anak yang lebih memilih PJJ dengan PTM gitu. Memang lebih banyak sih yang memilih PTM gitu ya, sekitar 51%. Tapi 49% anak-anak itu memilih untuk PJJ. Alasan PJJ pun ya banyaklah beragam, tapi salah satunya memang menyatakan bahwa ya mereka itu, tidak mau, tertular sih meskipun sebenarnya positivity rate-nya saat itu di wilayah-wilayah yang mereka menjawab seperti itu sudah di bawah 5%. Yang kedua sebenarnya kami KPAI dari awal sudah menyatakan gitu, jadi anak-anak yang boleh masuk sekolah itu sebaiknya yang sudah divaksinasi. Jadi kalau SD belum divaksin, kan vaksin anak 6 sampai 11 tahun itu baru ya. Benar-benar baru gitu dilakukan, itu pun hanya Jakarta loh yang sudah di-launching dengan di Denpasar, Bali. Tetapi wilayah lain kan belum, sementara usia 12 sampai 17 tahun yang notabene adalah anak SMP sampai anak SMA, itu pun kan belum mencapai target gitu ya. Jadi kami memang berharap kalau pun ada, virus yang baru ya bernama Omicron ini sekalipun gitu, kalau mereka sudah divaksin sebenarnya dari sisi kalaupun tertular gitu ya, mereka itu sudah, secara dampak nanti akan lebih ringan gitu, atau Mhm, bergejala yang lebih ringan dan sedang. Atau barangkali anak-anak ini bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit kan begitu. Nah, mhm. tapi bagi mereka yang belum divaksin, pasti ini akan punya dampak dan punya akibat yang lebih berat gitu loh. Jadi bagi kami, kondisi yang seperti sekarang baiknya TK sama SD jangan dibuka dulu gitu. Memang aneh kita ya, perguruan tinggi udah divaksin semua tapi malah belum dibuka. Tapi TK dengan SD malah dibuka, padahal mereka belum divaksin. Yang kedua anak TK dan SD itu sulit sekali dikontrol perilakunya. Jadi ini menurut kami yang sangat berbahaya. Nah harusnya kalau lagi Omikron gini ya mereka aja nih di SD dan TK yang jangan masuk gitu ya tatap muka. Tapi untuk usia 12 sampai 17 tahun dan mereka sudah divaksin ya nggak apa-apa gitu. Untuk masuk tentu dengan protokol kesehatan. Itu sih ya pandangan kami KPAI. Mhm. Apakah saran-saran tadi sudah dibicarakan juga dari Kemendikbud atau seperti apa sih sebetulnya Belum diskusinya antara pemerintah dan KPAI? belum, pemerintah biasanya sih, akan mengundang kami ya. Biasanya, untuk memutuskan, buka sekolah atau tidak, itu pasti akan, diputuskan dibicarakan ke kami. Maksudnya kami diundang biasanya ID, KPAI, itu akan diundang. Tapi ini kita belum diundang sama sekali gitu, mungkin karena ini libur akhir tahun ya, libur semester juga, sehingga kami belum diundang gitu. Tapi kalau dari sisi sikap, ya nanti kami akan rekomendasi terkait, vaksinasi ya paling tidak yang kami dorong untuk Mhm. vaksinasi anak 6 sampai 11 ini dipercepat dan 12 sampai 17 tahun persentasenya paling nggak tercapai 70%. Ini kan belum mencapai angka itu. Oke. Jadi menurut Bu Retno, seandainya nanti sudah mampu dikejar gitu ya tingkat vaksinasinya supaya mayoritas anak-anak itu sudah mendapatkan vaksin, memang lebih baik PJJ ini atau, belajar online atau tatap muka sebetulnya Bu yang, lebih efektif? Ya kalau guru-guru dari pembicaraan dengan guru-guru, mereka inginnya tatap muka. Kami percaya bahwa pandangan guru tentu mereka sudah menilai ya dari 1,5 tahun lebih ini apa yang terjadi gitu dengan kemampuan anak-anak kita. Jadi kami mendukung PTM, hanya tadi dukungan itu harus disertai dengan upaya menyelamatkan anak-anak. Jadi yang utama kan keselamatan anak itu nomor satu gitu ya. Kalau bagi kami tuh nyawa nomor satu, hak sehat ya. Jadi hak hidup nomor satu, hak sehat nomor dua, hak atas pendidikan baru nomor tiga gitu kalau mau diurut. Oleh karena itu, kalau memang pemerintah ingin tetap PTM ya kami mendorong untuk vaksinasinya dipercepat untuk anak-anak. Gitu aja sih. Saya udah Oke, harus itu masuk dari pesawat nih. iya.